Alaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan yang durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, ketika kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Arsyad atas tilawahnya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke sisi inti, yaitu penyampaian materi. Malam ini materi akan disampaikan oleh Mas Doni Nurdiansyah yang akan membahas tentang pentingnya ilmu dalam Islam. Bagaimana Islam memandang ilmu sebagai cahaya, ibadah, dan jalan untuk memperbaiki diri sekaligus membangun peradaban. Beliau juga akan menyinggung bagaimana kita sebagai Muslim harus menyimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, serta tantangan untuk ilmu di era modern seperti distraksi digital, mentalitas instan, dan lingkungan yang kurang mendukung. Oke, kepada Mas Doni kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat iman, Islam, ihsan yang memudahkan langkah kita menuju majelis-majelis ilmu. Semoga segala kebaikan yang kita kerjakan hari ini tercatat sebagai pemberat amal. Tak lupa sholawat dan taslim semoga tercurah untuk junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, murabi dan suri tauladan terbaik sepanjang masa yang mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang.
Semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan memperoleh syafaat di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Ini tuh slide-nya udah di itu belum Mas? Slide share. Bentar. Atau aku coba tuh bentar ya. Mana tadi? Bentar, izin share. Mana ya? Ini. Apakah udah terlihat slide-nya? Oh, tak slideshow. Udah terlihat belum ya slide-nya? Man, Mas. Oh iya, oke. Jadi perkenalkan nama saya Doni Nurdiansyah. Alhamdulillah sekarang sedang menjalani S3 di kios UST Busan. Jadi kios ini tentang ilmu-ilmu kelautan, mungkin kalau di Korea gitu. Jadi disclaimer dulu, jadi saya bukan juga ahli agama, jadi kita sharing-sharing aja mengenai keilmuan antara Islam dan antara ilmu dunia dan akhirat gitu. Tunggu next. Jadi seperti yang tadi dibacakan oleh Mas Arsyad tentang Iqra. Jadi wahyu pertama yang turun dari apa yang dari Al-Qur'an itu kan Iqra. Jadi secara literal itu perintahnya membaca, tapi banyak yang menafsirkannya itu yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu. Itu juga tertulis di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini tertulis jelas, jadi Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu gitu ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya karena sedang menuntut ilmu gitu. Kemudian ilmu adalah cahaya dalam panduan hidup. Jadi ilmu tuh bukan cuma sekedar informasi atau pengetahuan, tetapi juga petunjuk atau hidayah untuk memakmurkan bumi dan memperbaiki diri gitu. Selanjutnya, ini mungkin teman-teman tahu ini gambarnya siapa. Jadi ada dulu banyak ilmuwan terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, atau ada Al-Biruni yang tentang astronomi. Jadi apa? Mereka itu tidak membagi ilmu itu menjadi sekuler antara cuma ilmu dunia atau ilmu akhirat atau spiritual aja. Jadi mereka menggabungkan secara selaras dan menjadikan semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga ilmu sebagai ibadah. Jadi banyak yang tidak menyadari itu belajar adalah ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas kita menuntut ilmu secara akademik, riset maupun profesional juga semuanya bisa dinilai apa ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pentingnya menyeimbangkan ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Jadi keduanya ini nggak bisa dipisahkan atau skolarisme. Jadi dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan gitu. Kemudian selanjutnya ilmu dunia ini untuk memperbaiki kehidupan,
ilmu agama untuk memperbaiki hati kita. Jadi contoh ilmu dunia seperti teknologi, ilmu ekonomi, kesehatan, riset, ataupun profesionalitas. Dan ilmu agama ini seperti kita tahu kayak membangun akhlak, adab, tujuan hidup, orientasi ibadah yang bermanfaat bagi umat manusia secara umum gitu. Kemudian selanjutnya yaitu Maaf, keseimbangan maaf potong ilmu Mas. membentuk muslim unggul. Jadi muslim yang kuat akhlaknya dan kuat ilmunya itu akan menjadi agent of change atau agen perubahan yang besar bagi umat manusia. Halo Mas, Ke- maaf potong. Ya? Ini lagi presenter view. Jadi halaman selanjutnya kelihatan gitu Mas. Oh, tunggu. Ini tuh gimana ya? Bentar, 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 bentar. Presenter view. Tak kira yang semua. Oh, hide presenter view. Ah, ini kelihatan nggak? Atau ini doang ya? Maaf, maaf, mas. Kumaha ieu teh. Ini terlihat utuh atau PPT? Maaf. Kelihatan PPT Mas. Atau Coba enggak di slide. eh, langsung pencet slideshow aja Mas. Oke ya. Ini udah di slideshow kenapa? Bentar, bentar. Hmm. Oh, stop share. Kumaha. Tut, 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 tut. File. Tut, tut. Slideshow. Share. Ah, coba. Kalau ini gimana, Mas? Terlihat. Bentar. Terlihat slideshow atau masih PowerPoint kayak tadi? Maaf. Oh udah bisa. Udah oke. Oke. Maaf, maaf, masalah teknis. Tadi teh sampai mana? Ah iya. Kemudian eh mengapa menuntut menuntut ilmu ini sangat penting di tengah perkembangan global. Jadi kan dunia kan sangat sangat cepat gitu ya berkembangnya kan sekarang udah trennya AI, kemudian robotik, terus juga buat ilmu pengobatan ada bioteknologi, terus tentang data, big data, dan sains itu menciptakan tantangan baru di dunia riset gitu. Kemudian jika umat Muslim, maaf, jika umat Muslim tidak ikut serta dalam perkembangan ini, nanti takutnya kita cuma jadi konsumen atau penonton, bukan sebagai pemain utama atau pencipta kemajuan gitu. Kemudian untuk umat Muslim itu harus menjadi khairu ummah atau umat terbaik. Jadi umat terbaik ini bukan bukan karena jumlah atau populasinya, tetapi karena kontribusinya. Jadi kontribusinya itu bisa dilihat dari ilmu, akhlak, kerja keras, dan niat ibadah gitu. Nah, kemudian ilmu ini juga membuka peluang untuk dakwah di era modern ini kan. Jadi bisa, jadi nggak cuma dari ceramah-ceramah aja, tapi juga bisa dari hasil kita seperti riset teknologi, terus inovasi, kemudian karya ilmiah dan pengabdian masyarakat gitu. Dan yang terakhir ini menuntut ilmu juga bentuk rasa syukur atas nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma kepada manusia. Jadi akal ini salah satu nikmat terbesar mensyukurinya yaitu dengan menggunakannya dengan cara belajar dan menuntut ilmu gitu. Nah, untuk tantangan di era modern ini mungkin ini juga apa eh, apa ya sebagai pengingat kepada khususnya saya sendiri
dan juga buat teman-teman yang lain. Jadi banyaknya distraksi digital seperti TikTok, IG, Instagram, game gitu. Jadi kan apa ya, perhatian manusia itu kan semakin pendek. Jadi sekarang juga kan eranya tren cuma video-video short gitu yang kita cuma pengen langsung ke intinya aja gitu. Nah, jadi dengan banyaknya sumber informasi, jadi kita kadang suka overload informasi, jadi membuat kita sulit membedakan mana yang penting dan bermanfaat bagi kita gitu. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung, jadi kadang banyak teman-teman kita gitu yang kurang memiliki semangat belajar. Cuma mungkin kalau di kalangan mahasiswa, insya Allah mungkin semangat belajarnya bisa tinggi dan konsisten gitu ya. Kemudian tekanan sosial yang membuat fokus kita cuma ke hiburan atau entertainment aja, bukan bukan ke pengembangan diri kita. Terus mentalitas instan. Jadi kan teman-teman yang era modern sekarang kan pengennya langsung yang hasil cepat tanpa melalui proses panjang, baik gagal atau buruknya proses gitu. Jadi padahal kan ilmu itu butuh kesabaran dan konsistensi yang cukup, mungkin waktunya lumayan panjang gitu. Kemudian kurangnya teladan dalam dunia profesional. Jadi di era sekarang kan mungkin kita jarang lihat apa Muslim yang bagus risetnya gitu, yang terkenal gitu. Jadi kan harusnya kita bisa menonjolkan keilmuan kita gitu. Padahal juga umat juga butuh role model di berbagai bidang sains dan teknologi gitu. Kemudian tantangan identitas ini khususnya bagi kita yang tinggal di Korea. Jadi hidup di luar negeri itu kadang suka dilema antara budaya lokal di sini sama nilai-nilai Islam kita yang kita pegang. Kan kadang di sini suka apa, sampai apa, kalau ikut diajak teman-teman kolega atau profesor kan kita harus menjelaskan kita nggak bisa makan ini Prof, harus yang halal gitu kan, suka bingung. Itu halal gimana Doni? Oh jadi ada tata caranya gitu. Oh iya gitu. Jadi kalau sekarang diajak profesor gitu, ya udah Doni yang nentuin kemana nanti kita makan bareng di situ gitu sih ya. Alhamdulillah mungkin di sini bisa bisa mengerti gitu. Nah kemudian untuk yang terakhir, strategi menghidupkan kembali semangat ilmu, yaitu yang pertama memperbaiki niat, yaitu niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila belajar kita diniatkan oleh ibadah, itu insya Allah akan menjadi ringan apapun tantangannya gitu. Kemudian juga setiap tugas atau riset atau presentasi itu bisa bernilai pahala gitu. Selanjutnya yaitu bangun rutinitas atau belajar yang konsisten. Jadi usahakan tuh, ya itu juga pengingat buat saya sendiri, kadang suka deadlineer gitu. Kalau kalau belum deadline belum semangat ngerjain. Jadi waktu idealnya tuh bagusnya 30 menit atau 60 menit belajar serius setiap hari, itu lebih efektif dibanding langsung dirapel 4 atau 5 jam sekali seminggu kan, karena apa kadang apa kapasitas apa menangkap informasi kan paling efektif paling cuma 15 sampai 30 menit. Jadi kita efektifkan di waktu itu, jangan dirapel, takutnya otak kita panas gitu dan nggak efektif gitu. Kadang pas ujian langsung ngeblank atau lupa. Kemudian cari lingkungan yang baik. Jadi di apa, untuk teman-teman mahasiswa juga bisa bergabung di IMUSKA atau di grup-grup Indonesia yang forum kajian atau komunitas riset. Jadi kita bisa terpacu untuk bersemangat lagi buat menuntut ilmu dan berkolaborasi dengan teman-teman di bidang lainnya gitu. Dan juga lingkari kita dengan teman-teman yang gemar belajar gitu. Kemudian kuasai ilmu sesuai passion dan kebutuhan umat. Jadi kita ya kuasai sesuai bidang keilmuan kita. Di sini bisa teknologi tadi, bioteknologi atau AI, atau saya sendiri tentang oceanografi, atau ada yang teman-teman engineering atau
ekonomi, bisnis. Jadi ini bisa disesuaikan dengan bakat pribadi dan peluang kontribusi kita nanti kalau udah selesai lulus gitu. Kemudian, nah ini seimbangkan ilmu agama dan profesional. Jadi usahakan kita juga menjadwalkan khusus gitu untuk khususnya untuk ilmu agama kan kadang saking sibuknya riset kita sampai lupa gitu. Kadang apa ada jadwal khusus buat baca Al-Quran atau setiap weekend kita ikut kajian buat memperdalam ilmu agama dan akhlak gitu dan hindari menjadi pintar tapi tidak berakhlak. Mungkin ini juga banyak ya dari kita juga kadang maksudnya bagus cuma mungkin penyampaian adabnya kurang gitu. Jadi kadang orang yang awam tuh kayak kurang menerima gitu. Jadi ya harus pintar dan berakhlak itu ya mudah-mudahan juga bisa diterima di masyarakat. Kemudian jadikan ilmu sebagai solusi untuk masalah umat. Jadi apapun bidangnya usahakan penerapannya bisa berkontribusi buat orang lain. Cuma kadang tantangannya tuh kalau kalau yang saya alami kadang kalau yang basic science atau yang ilmu-ilmu dasar kan masih jauh buat ke ilmu penerapan. Nah, ini mungkin butuh tantangan atau mungkin apa ya? Kayak kayak menyampaikan informasinya mungkin yang bisa diterima oleh mereka. Maksudnya kurangi bahasa-bahasa yang terlalu apa ya, terlalu ilmiah mungkin. Jadi yang kayak kayak yang kemarin viral misal tentang apa bunga Rafflesia arnoldi atau Rafflesia hasselti itu yang sempat kontroversi. Jadi ya mungkin karena itu jadi orang-orang awam bisa tertarik. Oh ternyata banyak juga ya jenisnya bunga Rafflesia gitu. Bukan cuma arnoldi aja yang terkenal gitu. Kemudian bangun budaya membaca. Nah ini mungkin di era sosial media jadi kita banyak kurang membaca buku. Jadi kita bisa luangkan mungkin 15 atau 20 menit juga selain membaca Al-Quran juga membaca buku setiap harinya gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada bertanya silakan. Oh iya, nanti kalau buat teman-teman di sini kalau itu bisa juga nanti join ke Imuska buat forum-forum yang lain. Terima kasih. Mana dia? Ya, terima kasih banyak Mas Doni atas materinya. Oke, Stop. selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa tulis di komen apa di kolom komentar aja. Stop server, stop server. Oke, udah ada satu pertanyaan dari Dini. Bismillah, Assalamualaikum Kak. Semoga Allah selalu merahmati kakak Imska. Izin bertanya Kak. Yang pertama, manakah yang harus kita pelajari lebih dahulu? Ilmu yang kita inginkan atau ilmu yang kita butuhkan? Lalu yang kedua, bagaimanakah tips memilih guru atau lingkungan dalam menuntut ilmu? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Dini. Yang pertama, kita pelajari dulu mana yang diinginkan atau yang kita butuhkan. Nah, ini kadang juga suka suka dilema ya. Mungkin ngelihat dari saya sendiri yang bidangnya oceanografi gitu. Jadi padahal dulu ya mungkin basic saya perikanan gitu. Jadi di sini kita ya juga belajar dulu yang kita butuhkan untuk bisa sesuai harapan kolega atau profesor. Jadi kita bisa mengejar ketertinggalan kita karena basic keilmuan kita itu sedikit berbeda gitu. Kemudian kalau masih ada waktu luang, kita juga bisa mempelajari
ilmu-ilmu yang kita inginkan. Misalnya kalau yang memang hobi ngerakit mesin atau kalau kayak saya hobi hobi menanam atau hobi hobi memancing gitu, kita bisa juga lihat cari tips-tips di YouTube yang cukup menarik gitu. Jadi kalau kita kita senang, mudah-mudahan ilmunya kita bisa bisa terapkan gitu. Kemudian tips memilih guru atau lingkungan yang menuntut ilmu, kadang ini apa ya? Kadang tiap orang beda-beda gitu. Jadi ada yang suka cuma dikasih apa? Dikasih pancingan, misal coba, misal kayak aku, misal dulu masih awal belajar coding gitu, buat buat riset. Jadi kan basicnya kan perikanan, bisa biasa megang ikan terus disuruh belajar coding kan agak susah. Jadi apa ya, kita kadang dipancing, coba kamu lihat tutorial di YouTube atau ada kayak kelas apa itu, yang kayak kelas, jadi ada kelas online buat belajar awal, buat pemula, buat belajar coding gitu. Kadang-kadang orang sukanya baca tutorial lengkap gitu. Jadi tergantung orangnya sih. Jadi kita harus menyesuaikan mana yang lebih lebih efektif buat kita gitu. Terus juga lingkungan, kadang kadang ada orang yang pengennya hening banget, nggak mau diganggu, maksudnya tanpa tanpa suara agar dia fokus. Kadang juga ada orang sambil sambil dengerin musik atau diskusi. Kadang kalau cuma belajar sendiri, kadang ngantuk atau sepi gitu. Jadi ya ini juga harus sesuai sama ini sih, pribadi masing-masing gitu. Mudah-mudahan nanti kalau dicoba semua, kalau ada yang cocok baru kita gunain gitu. Oke. Terus selanjutnya dari Kak Mardia, bagaimana cara melawan rasa malas dan lelah? Beberapa kali tapi selalu gagal. Ini sebenarnya itu gagal adalah yang keberhasilan tertunda, mungkin banyak teman-teman bilang. Jadi sebenarnya gagal nggak masalah. Yang penting kita udah udah nyobain gitu. Jadi mending mending gagal kita tahu hasilnya daripada kita nggak nyoba, penasaran gitu malah menyesal gitu kan. Ini juga sharing pengalaman aja sih kan. Jadi saya tuh ada gap gap dari S1 ke S2 kemarin tuh berapa tahun ya? 2013, 2023. Jadi ada gap 10 tahun. Jadi karena saya juga alhamdulillah ada apa? Kerja sebagai PNS di Indonesia. Jadi baru ada kesempatan tuh, idealnya 2000, teman-teman tuh yang lain 2015. Jadi 2015 sudah boleh apply beasiswa atau tugas belajar gitu. Nah, tapi karena saya banyak gagal daftar kemana, jadi ya nggak apa-apa, coba aja gitu sampai sampai kesempatan terakhir. Kalau memang belum rezekinya, ya mungkin nanti saya kuliah di dalam negeri. Ya alhamdulillah ada rezeki kuliah di Korea, ya udah bisa langsung gas aja gitu. Oh, ini ada dari Mas Faisal. Tantangan terbesar seorang muslim yang tantangan terbesar ya, ya mungkin kalau di luar negeri, khususnya di negara yang muslimnya minoritas, ya kita mungkin harus harus menyesuaikan ya. Mungkin mungkin karena teman-teman di Indonesia kadang terbiasa kayak dengar suara azan 5 waktu, terus juga dekat ke masjid, atau mungkin apa, bisa sholat jamaah meskipun lagi di kantor. Nah kan kalau kalau di sini kan agak agak susah ya, kayak kayak aku sendiri di Busan, mungkin kalau sholat yang jamaah paling yang kalau yang deket di Masjid Nampok, di mungkin 30 menit atau 40 menit naik bus. Kalau dan itu pun tidak tidak setiap hari ada jamaahnya gitu. Mungkin kalau rame mungkin sholat Jumat aja. Kalau dulu sebelum ada Masjid Nampok kan kita paling dekat ke Dusil atau ke Cangnim, itu bisa bisa sejam lebih gitu naik bus. Jadi ya itu mungkin yang paling dirindukan sih. Ya alhamdulillah di Kia sudah ada musola, jadi bisa sama teman-teman juga, sama Mas Faisal juga bisa sholat jamaah gitu. Bisa bisa janjian gitu, nggak harus jauh ke masjid.
Gitu sih. Oke, silakan kalau ada teman-teman lain yang bertanya. Ini sharing-sharing Ya, aja sih saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saya Dek. mau bertanya. Oke. Nama saya Rini dari Indonesia. Saya berencana untuk eh, ada kegiatan ya di Korea Selatan. Nah, yang saya tanyakan kan di sana lingkungannya bukan lingkungan Muslim ya kebanyakan. Jadi sebagai seorang Muslimah yang tentunya pakaiannya beda dengan yang lain. Nah, seharusnya apa yang harus saya persiapkan untuk bisa adaptasi tadi ya dengan lingkungan yang ada di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman muslimah, ya mungkin ini ngelihat dari pengalaman teman-teman dan istri sih. Kebetulan juga saya ngajak istri di sini. Ya, ya alhamdulillah sih di Korea mungkin nggak semenakutkan yang kayak di sosial media gitu ya. Mungkin kayak kayak rasis atau apa gitu. Kalau kalau alhamdulillah sih saya sendiri dan keluarga mungkin belum belum ada pengalaman gitu atau jangan sampai lah gitu. Cuma ya ya mungkin sama halnya kita kali kayak kayak kita melihat orang asing tuh kadang 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 mata kita atau mata mereka tuh kayak apa ya istilahnya tuh kayak kayak scanning gitu jadi dari atas sampai bawah ya itu mungkin buat buat ibu-ibu atau para akhwat di sini kan kadang agak risih cuma ya itu mereka kayak ini aja sih kayak apa ya pengen tahu aja gitu kayak oh muslim tuh kayak gini pakai jilbab gitu gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan aman sih Mbak gitu. Kalau kalau mau tanya misal info-info apa nanti kayak masjid atau musola terdekat bisa tanya di grup Imuska aja nanti kita bisa sharing-sharing gitu sih. Oke. Oke, terima kasih. Dari Mbak Yuli, bagaimana cara kita menurunkan ekspektasi dalam belajar dan ketika ngedon tidak sesuai hasil harapan kita lakukan? Misal dalam mengerjakan proyek ekspektasinya tinggi tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ah, ini kita mungkin kendala kita juga ya. Jadi mungkin harapan kita harapan kolega mungkin besar tapi ya ya hasilnya masih gagal itu sebenarnya sebenarnya nggak apa-apa sih maksudnya kita tinggal evaluasi aja apa yang kurang gitu cuma kan kadang kita apa ya kayak kayak nyesel atau udah ngabisin waktu tapi kok hasilnya gitu-gitu aja gitu tapi ya 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 mungkin kita kasih sedikit ruang ikhlas di hati ya. Ya, yang terima gagal nggak apa-apa. Nanti tinggal kita evaluasi. Kalau kata profesor saya, unit unit hard work Doni. Maksudnya buat buat mengejar ketertinggalan itu sih gitu. Tapi sebenarnya nggak 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 dimarahin atau apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Ini Bang, sampai mau jam berapa, Mas Fahri? Jam 7 ya. Sampai jam 7. Oke. Mas mau berdiskusi kan Silakan Mas Arsad. kita tadi apa yang namanya eh tentang itu namanya mencari ilmu dunia dan akhirat kan ya. Ah, di sini kan kita di Korea itu kita sebagai mahasiswa ya di sini dan kita belajar ilmu sains utamanya gitu atau mungkin ada yang sosial juga di sini gitu. Dan ya by default kita di kuliahan di universitas atau di lab gitu ya kita belajar mengenai uh, ilmu-ilmu itu gitu. Dan ya banyak dari kita gitu yang mungkin terlalu fokusnya di situ gitu. Ya kita sendiri di USKA juga sebenarnya nggak sebanyak itu kan dia kita minoritas gitu lah. Sebenarnya gimana gitu sebagai
apa ya, seorang Muslim itu di sini di Korea yang tadi tidak hanya mengerjakan tugas sebagai pelajar yang belajar ilmu sains atau sosial itu di kuliah, tapi juga belajar ilmu agama juga gitu. Ini sumbernya itu bisa dari mana saja gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Arsyad. Ya, selain apa ya, selain ilmu riset yang kita geluti, kan kita juga berkewajiban untuk mencari ilmu agama gitu. Mungkin kalau khususnya di Korea kan sangat jarang ya, maksudnya fasilitas-fasilitas seperti itu dibandingin sama di mana di Indonesia gitu. Jadi ya kita menyiasatinya sih kadang kalau aku kadang ikut ikut kajian kayak dari Muska atau kayak dari pengajian teman-teman PMI di sini kayak di masjid-masjid Indonesia atau masjid luar. Kalau di sini di Dusil gitu di Al-Fatah. Jadi ya gitu sih nyempetin gitu kalau 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 bisa kalau nggak sibuk atau nggak lagi ada deadline di weekend gitu. Dan juga kadang apa menyiasatinya mungkin kalau kalau sambil apa ya sambil sambil ngelembur di lab gitu sambil juga kalau selain dengerin dengerin murotal Quran atau apa ceramah ustadz-ustadz yang di YouTube gitu kan jadi kita juga bisa menambah menambah wawasan apa ilmu agama gitu sih jadi jadi ya banyak banyak alternatif lah yang kita kita usahakan gitu gitu sih Mas Arsad. Oke, ada tambahan atau tanggapan silakan. Mau tahu di sini sebenarnya kebanyakan dari Korea apa dari Indonesia ya? Itu berapa orang sih? 39. Hmm. Ada pertanyaan baru. Ah, oh iya, pertama dari Mbak Indri. Izin, bagaimana cara menumbuhkan minat belajar sebagai seorang pekerja yang notabene memiliki waktu luang yang sedikit? Sebenarnya sih bukan waktu ya ya waktu luang juga kadang sedikit ya. Cuma kadang bisa dilihat di sini tuh ini Mbak apa prioritas gitu. Jadi prioritas kita mana dulu gitu. Ya mungkin sehabis bekerja mungkin kalau kita bisa pengen niat belajar kayak aku dulu mungkin masih sekarang juga sih kemampuan bahasa bahasa Inggris sama bahasa Korea aku masih kurang juga kadang nyempet-nyempetin misal kalau kayak lagi santai atau apa gitu baca-baca baca-baca apa Instagram atau media yang berbahasa Inggris sama ada aplikasi kayak Duolingo atau apa gitu buat belajar bahasa gitu sih. Jadi ya mudah-mudahan kita dipermudah sih. Yang penting itu sih apa prioritas kita pengen pengen belajar apa gitu. Dicicil dikit-dikit aja nggak apa-apa sih. Misal 15 menit atau 30 menit itu udah cukup gitu. Ini pertanyaan lagi dari Mas Faisal, bagaimana menghadapi profesor kita yang toksik di kampus tidak diizinkan untuk ibadah. Ah, ini agak susah nih ya. Jadi aduh ampun. Kalau kalau profesor kita belum belum mengerti budaya kita atau kita butuh waktu sholat sholat 5 waktu gitu kan kayak 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 aku juga kemarin pas lagi bisnis trip di kapal bilang ke supervisor atau ke project PI-nya eh, ak- aku izin sholat gitu. Oh, sholatmu kapan gitu nanti disesuaikan sama jam kerja kita gitu yang terutama di siang hari sih gitu.
Jadi kalau misalnya yang toxic ini gimana ya cara harus harus pintar lobby-lobby sih Mas Faisal. Kalau enggak, aduh susah susah sekali gitu. Terus kalau kata Mbak Dini, pernah saya ikut kajian kelas secara online yang rutin, bagaimana pendapat? Ya itu bagus sih Mbak. Jadi ya alhamdulillah di era teknologi ini, jadi jarak atau apa itu bukan jadi halangan ya. Jadi bisa bisa secara online, mau mau kajian yang mana sesuai Mbak Dini inginkan bisa bisa diikuti gitu sih. Gitu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini mah kita sharing-sharing aja ya, sesuai mungkin pengalaman saya sendiri atau teman-teman yang lain. Maaf Mas, saya mau izin nanya juga. Iya, silakan Mas Fahri. Eh, Gimana sih kira-kira cara kita untuk ngingatin teman-teman kita juga untuk ngejar ilmu akhirat gitu. Soalnya saya sendiri berqualified untuk nasihatin, tapi kan setidaknya lebih baik juga untuk mengingatkan saudara-saudara kita juga gitu. Tambah lagi kita juga bisa saling mengingatkan gitu kan. Ya oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya ini sebenarnya ini sih dilihat dilihat dari mungkin temannya Mas Fahri tertarik tertarik apa, jadi bisa digiring ke situ. Misal contohnya kayak kayak teman-temanku ya khususnya mahasiswa mungkin tahu semua kita hobi cari yang kajian yang ada makanan gratis misal. Nah itu kita kita cari misal beberapa masjid yang misal kayak di Dusil atau Masjid PMI yang kadang juga habis kajian kita ada makan-makan bareng gitu. Jadi teman-teman kita juga semangat ikut atau mungkin cari yang kalau misal ada kayak ustadz-ustadz yang terkenal yang mungkin lagi datang ke Indonesia bisa diajak apa ketemuan bareng apa datang ke kajian itu misal kayak kemarin tuh ustadz siapa ya Adi Hidayat atau Hani Boni yang datang ke Korea gitu jadi kan mungkin beberapa dari kita sih khususnya aku cuma bisa ngeliat di YouTube selama di Korea kebetulan beliau datang itu kita bisa acak gitu kayak kemarin kan yang terakhir acara teman-teman Rumaisa gitu datengin siapa Natasha Rizky mungkin banyak fans-fans beliau jadi bisa datang ke kajian gitu gitu sih. Nah ini Mbak Yuli ini budaya minum tinggi jadi ngajak ketersinggungan ya itu sih yang pertama harus dijelasin dulu ke khususnya kalau kayak aku tuh ke profesor bagaimana kita buat makanan dan minumnya tuh nggak apa nggak bisa ngikutin di sini misal kayak aku harus yang halal misal kayak ayam atau daging gitu jadi alhamdulillahnya aku kalau ada makanan seafood baru diajak gitu. Kalau yang selain non seafood kadang nggak diajak atau di skip nggak apa-apa gitu. Nggak merasa ditinggal atau tersinggung sih. Kemudian kalau yang minum juga kadang-kadang itu oh Doni nggak bisa minum alkohol, bisa cuma misal kayak susu atau soda aja atau kopi kan kadang kalau habis habis makan siang bareng gitu kadang diajak diajak ngopi gitu gitu sih. Jadi kalau kalau alkohol sih sejauh ini karena udah tahu kali ya udah bilang jadi nggak pernah diajak dan nggak tersinggung sih nggak apa-apa gitu. Mereka juga juga paham gitu. Maksudnya kita budayanya beda gitu sih. Gitu. Ya mudah-mudahan kalau misal Mbak Yuli atau teman-teman yang lain ada kesempatan ke Korea ya dapat orang Korea yang apa yang open minded maksudnya udah minimal udah pernah dengar atau nonton orang Indonesia atau Muslim tuh kayak gimana gitu sih. Oke. Oh, kayaknya sama kayak Mas Doni profesornya kayak ya bisa memahami aja gitu. Tapi sebenarnya itu bergantung sama profesor kita juga sih, karena beda-beda emang.
Iya, Dan emang beda-beda sih, uh, Mas. Kadang kalau ada kayak di bawah strict banget. Aduh, kayak tadi Mas Faisal itu dulu ada teman kita sih, Mas, salah satu teman kita, ya, bukan orang Indonesia tapi orang Pakistan itu hmm, dosennya nggak ngizinin kita keluar buat sholat atau sholat Jumat hmm, sih terutama gitu. Jadi kan kasihan gitu. iya, sama Ya, di Petri juga ada apa orang Indonesia 2 tahun mm-mm. lalu apa ya, dia di situ cuma 1 semester gitu kan, jadi tanya pas sholat Jumat ngapain Jumatan gitu, jadi Iya, makanya gitu. kadang-kadang nggak paham gitu. Itu Ya sih agak sebenarnya agak berat. kebanyakan yang saya temui sih baik-baik ya, cuman ya mungkin Mm-mm. ada beberapa kasus khusus. Iya. Makanya makanya kalau ketemu profesor seperti beliau kita tandain red flag. Jadi kita tidak merekomendasikan ke teman-teman lain masuk ke kandang macan gitu. Jadi kita filter dulu, melihat Hmm. dari pengalaman juga sih. Kadang kasihan kan, takutnya malah stres atau depresi, malah kan bahaya juga di negara orang Betul. gitu. Iya. Biasanya kalau misalnya di sini ada teman-teman yang orang Indonesia terus lagi Mm-mm, persiapan ke Korea gitu ya, dan nanti ternyata mm-mm, qadarullah dapat profesor yang seperti itu, biasanya mm-mm. pilihan buat kabut tuh ya sangat terbuka sih, ya nggak perlu I- dipertahankan Iya, juga. mm-mm. Makanya itu juga ada bahaya. Oh, ini dari Pak Edi, bagaimana kita bisa istiqomah belajar ilmu agama di sela kesibukan kita di lab? Nah, ini juga tantangan, Pak Edi. Jadi apa? Di sela kan kadang kita kadang ada sibuk banget, misal sampai begadang atau sampai sampai ngelembur gitu kan. Kadang kita dikejar deadline. Ya kita kita usahakan sih minimal minimal mungkin sholat sholat tepat waktu, terus juga minimal apa kalau disempatkan mungkin baca baca Al-Quran, apa satu halaman atau alamat surat gitu. Jadi mudah-mudahan sebagai pengingat kita biar nggak lupa belajar ilmu agama gitu sih. Aku juga kadang masih banyak kekurangan sih, juga harus sering belajar bareng lah di sini gitu. Aduh, apalagi silakan. Kalau kalau pengen istiqomah lagi mungkin kalau teman-teman rajin apa ya? Apa sih itu? Yang checklist gitu. Jadi kita bisa tulis misal pengen apa, nanti tinggal lihat kalau yang kurang gitu. Kalau memang kalau memang belum sempet ya nggak apa-apa gitu. Mungkin besoknya atau lusanya bisa dikerjain gitu sih. Yang penting ini dulu aja apa? Prioritas kita dulu aja diselesaikan gitu. Oh, ada dari Chung Chung. Oke, kalau kalau udah nggak ada mungkin bisa ditutup Mas Fahri, silakan. Oke, terima kasih Mas Duni udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Tapi sebelum kita masuk penutupan, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu ya, sebagai dokumentasi kegiatan Forum Ilmu Musmuska malam ini. Untuk Mas Arsyad, boleh tolong foto ya. Dan
Mulai dari zaman pertama dulu ya, saya dulu. Satu, dua, tiga, empat, dua, tiga, selesai. Akan ditutup dengan sepatu. Oke, terima kasih semuanya. Tapi sebelum kita tutup majelis ini, izin saya bakal merangkum sedikit poin-poin penting yang tadi sempat disampaikan. Oke, yang pertama, Islam menekankan pentingnya ilmu sejak wahyu pertama, yaitu baca. Lalu ilmu bukan hanya informasi, tapi cahaya dan petunjuk untuk memperbaiki diri. Lalu belajar adalah ibadah jika didirikan karena Allah. Lalu ilmu dunia dan ilmu agama saling melengkapi. Keduanya membentuk muslim yang kuat dan bermanfaat. Dan terakhir, di tengah perkembangan global dan mereka distraksi, kita perlu menjaga niat, konsistensi, dan lingkungan belajar yang baik. Nah, semoga poin-poin ini bisa kita bawa pulang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian forum ilmu kita malam ini. Terima kasih kepada pemateri Mas Duni, dan kepada panitia semua, dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.